Kita hari ini belajar bagaimana apakah Yesus juga memvalidasi, ya. Apakah Yesus juga memvalidasi apa yang menjadi luka pada manusia dan juga memvalidasi perasaan orang-orang yang pernah dijumpai. Kalau kita lihat kata validasi artinya ya mengakui, membenarkan, mengafirmasi keberadaan, juga bisa perasaan atau iman seseorang. Yesus tidak toxic positivity ya, tapi dia validasi luka, iman dan juga nilai manusia, value-nya manusia tersebut. Nah, akan Kak Noven urai ayatnya, situasinya, cara Yesus memvalidasi dan referensi dari Alkitabnya. Pertama kita bisa lihat dari Markus pasal 5 ayat 34 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Maka katanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Situasinya apa? Perempuan ini tuh pendarahan 12 tahun. Jadi dia merasa malu, merasa najis, merasa dikucilkan. Cara Yesus memvalidasi dikatakan di sini adalah panggil anakku. Ya, pertama itu panggil dengan kata-kata anakku tadi. Diberikan sebuah label kedekatan emosional sebenarnya. Ya. Anakku ini sama dengan status lah kalau kita bahasakan dengan simpel. Yang kedua, dia mengakui imannya perempuan ini. Ya. Dikatakan tadi kan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang ketiga, cara Yesus memvalidasi adalah memberi damai tadi. Yesus tidak malu dikaitkan dengan wanita pendarahan ini, walaupun konteksnya di zaman itu wanita pendarahan itu ya dianggap najis dan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, kita bisa juga lihat dari referensi silangnya dari Yesaya 42 ayat 3 ya, yang berbunyi, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, tidak akan dipatahkannya." Ya. Itu validasi referensi silangnya ya dari Perjanjian Lama. Lalu ketiga, bagaimana Yesus memvalidasi itu juga bisa terlihat pada Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-35, di mana di situ tertera, "Maka menangislah Yesus." Situasinya apa saat itu? Lazarus mati. Maria, Marta mengalami hancur hati. Ya, karena berduka lah. Definisi berduka itu kalau yang saya pelajari dari mengutip dari perkataan Dr. Jamie Ardian sama berdasarkan perkataan Andreas juga ya, psikolog. Duka itu adalah cinta yang kehilangan objek gitu. Ya. Jadi kasusnya waktu itu Maria dan Marta itu sedang berduka karena kehilangan Lazarus saudaranya. Nah, kalau kita lihat cara Yesus memvalidasi dalam situasi ini seperti apa? Yesus tuh tidak bilang, "Udah, jangan cengeng." No. Yesus tidak ngomong seperti itu. Tapi dia ikut nangis. Dia memvalidasi duka dengan empati, dengan ikut menangis, dengan merasakan kesedihan itu. Kalau kita cek referensi silang ayat Alkitabnya adalah Mazmur 56 ayat 9. "Sengsaraku engkau catat, air mataku taruh di kirbatmu." Ya, ditampung di kirbatnya Allah gitu. Nah, ini bagaimana cara Yesus memvalidasi kesedihan Maria dan Marta ketika kehilangan Lazarus.
Yang ketiga juga kita bisa lihat dari Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-13. Dalam kasus, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, jangan menangis. Janda Nain, di mana janda Nain ini anak tunggalnya kan mati ya, kondisinya ya. Kalau kita lihat bagaimana cara Yesus memvalidasinya dalam hal ini, di dalam Esplagitis Nietzsche yang istilahnya dibahasakan dengan gini, perutnya itu terasa teraduk gitu. Perutnya Yesus itu terasa teraduk. Dia rasakan dulu, lalu dia bicara validasi sebelum solusi gitu. Ya, ketika janda tersebut menangis gitu. Ya. Ini bisa kita lihat juga dengan referensi silangnya itu terhadap Alkitab itu di Keluaran 3 ayat 7. Aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku. Jadi Allah pada perjanjian lama dan perjanjian baru sebenarnya tidak terjadi perbedaan seperti yang dituduhkan oleh para kaum liberal ya. Di mana Allah perjanjian lama dianggap lebih sadis daripada Allah perjanjian baru. Enggak seperti itu ya. Nah, yang kedua, Yesus itu juga memvalidasi iman kecil. Dalam ayat Alkitab Matius pasal 8 ayat 10 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Situasinya saat itu adalah perwira Romawi itu minta sembuh atas hambanya dari jauh. Jadi hambanya tuh nggak ngikut si perwira ini. Ya. Nah, cara Yesus memvalidasi gimana? Yesus melakukan publicly affirm ya, dimana orang yang secara tradisi atau konteks di zaman itu dianggap kafir oleh orang Israel, tapi justru malah dipuji di depan orang Yahudi. Ini bicara mengenai validasi lintas budaya. Itu juga bisa kita temukan dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Di mana bunyinya adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Lalu hal kedua ya, di mana Yesus memvalidasi iman kecil. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Situasinya apa? Situasinya dalam hal ini perempuan Kanaan ini minta anaknya sembuh. Ya, atau kita sebut ibu orang Kanaan ini minta anaknya itu sembuh. Yesus pada saat itu awalnya tuh diam. Nah, lalu bagaimana Yesus memvalidasi? Setelah diuji sama Yesus, teruji lah ya. Yesus memvalidasi, besar imanmu, itu perkataan Yesus. Jadi Yesus mengakui ketekunan ibu tersebut. Bukan Yesus melakukan people pleasing. Kalau kita cek referensi silangnya bisa kita lihat dari Yeremia pasal 29 ayat 13. Kamu akan mencari aku dan bla bla bla. Lalu dikatakan berikutnya adalah apabila kamu mencari dengan segenap hati. Nah, yang dilakukan ibu ini mencari dengan segenap hati. Dia percaya bahwa mujizat itu akan terjadi melalui Yesus, melalui Tuhan. Yang ketiga, kondisi lain bagaimana Yesus memvalidasi iman seseorang. Pada Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-50.
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dikutip dari Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-50. Apa situasinya saat itu? Perempuan berdosa membasuh kaki Yesus dengan air mata. Ya. Yesus melakukan, dalam hal ini Yesus melakukan validasi di depan Simon Farisi yang menghakimi Yesus karena membela wanita itu. Kita bisa lihat juga pada referensi silang Alkitab, yaitu pada Mazmur 51 ayatnya yang ke-19. Hati yang hancur engkau tidak akan kau pandang hina. Itu statement Yesus pada statement yang tertulis pada Alkitab di Perjanjian Lama. Ya, itu dilakukan Yesus pada Lukas pasal 7 ayat 50. Bagaimana Yesus memvalidasi perasaan seseorang. Yang ketiga, hal ketiga, memvalidasi Yesus juga memvalidasi nilai dan identitas orang yang diasingkan atau dikucilkan. Seperti bisa kita lihat pada Yohanes pasal 4 ayat 26 yang bunyinya demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Situasinya, perempuan Samaria ini ketemu Yesus ya, saat Yesus haus gitu. Dia sudah 5 kali kawin dan dia dikucilkan. Dia ngambil air di siang hari. Ya, di zaman itu siang hari itu di kondisi padang gurun ya, panas terik ya, daerah Israel situ. Kalau dia nggak merasa dikucilkan, kenapa dia harus takut untuk ketemu orang-orang pada jam yang umum orang ngambil air gitu? Tapi justru ngambil di saat yang panas terik gitu. Bagaimana cara Yesus memvalidasi nilai maupun identitas seseorang? Dikatakan di situ Yesus menyatakan bahwa akulah Mesias. Pertama kali dikasih ke dia, ke wanita ini, bukan ke imam besar yang ada di bait suci, atau kalau dalam definisi sekarang, Yesus tidak menyatakan dirinya pada para pendeta ataupun romo atau pastor di dalam gereja, justru di luar. Bukan ke imam besar, tapi validasi yang layak itu bicara kamu layak, kamu tahu rahasia kerajaan Allah, tidak berdasarkan jabatan ya, tapi berdasarkan sebuah kesedihan yang mendalam. Di situ Allah bisa berbicara dan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Di dalam problem dan masalah itu pun jadi tempat di mana Allah bekerja dalam hati kita. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 62 ayat 4, dikatakan engkau tidak disebut lagi yang ditinggalkan. Ingat baik-baik, setiap kita yang merasa ditinggalkan, merasa dikucilkan, dikatakan Yesus, Yesaya 62 ayat 4 dikatakan di sini, maaf tadi salah kata ya, Yesaya pasal 62 ayat 4 dikatakan engkau tidak disebut lagi yang ditinggalkan. Nah, contoh kedua Yesus memvalidasi nilai dan identitas orang-orang yang terasingkan itu adalah Lukas pasal 19 ayat 9. Lukas pasal 19 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kasusnya saat itu situasinya adalah Zakheus pemungut cukai yang dibenci, justru Yesus ke sana, ke rumahnya. Dalam hal ini Yesus tuh memvalidasi identitas dari seorang yang dibenci menjadi, kamu juga keturunan Abraham loh. Kamu tuh bagian dari keluarga Allah loh, bukan sampah masyarakat. Ini dimana Yesus memvalidasi identitas seseorang. Label-label yang ada itu langsung
disingkirkan Yesus. Kita mau percaya label yang Allah berikan dalam hidup kita, sehingga kita melakukan percaya bahwa kita berharga dan kita bisa melakukan transformasi hati dan pikiran, atau kita terjebak pada label masyarakat yang ngecap kita sembarangan. Misalnya ada yang ngecap kita bodoh, nggak mampu, tolol. Padahal yang ngecap itu juga belum tentu sepintar kita, belum tentu sebodoh kita atau lebih baik dari kita. Ya, sadari hal itu. Kalau kita lihat referensi silangnya dari Yehezkiel 36 ayat 26, Yehezkiel pasal 36 ayat 26, 36-26, dikatakan, aku akan memberi kamu hati yang baru. Ini kan bicara transformasi hati. Transformasi hati pasti idealnya disertai dengan transformasi pikiran. Roma 12 ya, dalam Roma 12. Berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu. Lalu kita lihat dari Markus pasal 10 ayat 14 ya. Markus pasal 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Situasinya saat itu murid-murid itu mengusir anak-anak yang mau mendekat pada Kristus. Mungkin kalau dalam situasi modern, bagaimana orang tua ataupun guru justru tidak mendekatkan anak-anak itu pada firman Tuhan atau Alkitab, tidak mengajarkan baca Alkitab, tapi lebih sering juga baca buku pelajaran dan hanya ngapalin rumus misalnya. Padahal yang diminta Tuhan itu adalah mengerti. Ya. Kesukaan kita adalah mengenal Allah. Seperti halnya kalau kita mengenal rumus itu lebih baik daripada kita menghafal rumus. Memahami rumus itu lebih bagus lagi. Lalu bagaimana cara Yesus memvalidasinya? Yesus justru marah demi anak kecil yang ingin mendekat pada dia. Bukan marah pada anak kecilnya, tapi pada yang ngusirin anak kecil itu. Jadi Yesus itu memvalidasi anak-anak, untuk anak-anak ini punya akses langsung kepada dirinya. Ya. Akses langsung pada kerajaan Allah itu sendiri. Itu bisa kita lihat pada Mazmur pasal 8 ayat 3. Di mana dikatakan, dari mulut bayi-bayi kau letakkan dasar kekuatan. Kalau kita ganti konteksnya, misalnya bayi-bayi menjadi dari mulut anak-anak kau letakkan dasar kekuatan. Kanoven dalam hal ini tidak bermaksud untuk mengganti ayat Alkitab, tapi mengajak berpikir dari point of view yang berbeda ya. Yang keempat, Yesus memvalidasi bagaimana juga versus dunia yang memvalidasi. Yang dunia bilang misalnya, kamu najis, jangan sentuh. Yang Yesus bilang, anakku, imanmu sembuhin dirimu loh. Apa yang kamu imani itu menyembuhkan dirimu loh. Itu bisa kita lihat dari Markus pasal 5 ayat 34. Ada juga yang dunia bilang, kamu pendosa, gak layak. Tapi apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk orang-orang benar, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13. Jadi kalau merasa kita orang sempurna, orang benar, orang baik, sehingga menghakimi orang lain sembarangan, maaf ya, orang itu mungkin tidak lebih sampah dari sampah. Lebih baik kita mengoreksi diri sendiri, tapi tidak menghakimi orang lain, walaupun orang itu menghakimi. Yang ketiga, dunia mungkin mengatakan, kamu gagal, selesai udah hidup lo. Tapi apa kata Yesus? Simon, aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur.
Ini pengalaman bagaimana Yesus berinteraksi dengan manusia ketika ada hal yang bisa membuat kita berpotensi gugur secara iman ya. Atau iman kita berpotensi untuk gugur gitu. Bisa kita lihat dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-32. Ada juga kondisi di mana dunia bilang, dukamu itu lebay. Tapi yang Yesus bilang apa? Berbahagialah yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bisa kita lihat dari Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Jadi kalau disimpulkan, validasi ala Yesus itu seperti apa sih? Nomor 1, lihat dulu baru bicara sesuai kondisi, bukan melabel orang sembarangan. Kalau melabel orang sembarangan itu bukan Yesus, jangan-jangan setan. Lukas 7 ayatnya yang ke-13, di mana empati harus lebih besar daripada solusi cepat. Yang kedua, prinsip validasi versi Yesus ya. Sebut nama ataupun identitas baru, seperti kasusnya Zakheus. Dikatakan Zakheus anak Abraham. Atau ketika Simon akan melakukan hal yang lucu dalam hal ini ya. Tapi justru Yesus mengingatkan, Simon, kamu tuh adalah Petrus loh, batu karang. Simon itu kan artinya bulu, tapi dikatakan kamu adalah batu karang. Identitasnya diingatkan, bukan identitasnya diserang. Identitas dalam Kristus ya, bukan dalam gereja ataupun dalam sistem. Identitas dalam Kristusnya yang diperkuat. Jangan kampungan ya. Jangan kampungan dan jangan ngawur ya. Identitas dalam Kristus itu yang harus kita tanam kepada orang-orang. Jangan jadi leader ngawur atau jadi pemimpin rohani yang ngawur. Ketiga, apa yang Yesus lakukan cara dia memvalidasi versi Yesus? Bela di depan publik. Perempuan berdosa itu dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-36 sampai dengan 36 sampai dengan 50. Dalam hal ini validasi sama dengan keberpihakan. Dalam hal ini aja konteksnya. Tidak semua validasi harus mengambil posisi keberpihakan. Kalau dalam kasusnya sebagai konselor ataupun mentor ketika ada orang konflik, jangan terjebak pada keberpihakan. Tapi dalam kasus perempuan berdosa ini, Yesus melakukan keberpihakan ataupun membela, lebih tepatnya membela di depan publik. Ya. Yang keempat, prinsip validasi ala Yesus yang keempat adalah kasih kebenaran. Ya. Berikan kebenaran, bukan racun. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang 11 dikatakan gini, aku tidak menghukum engkau. Nah, hal ini sama dengan sebuah validasi ya. Ditambahkan berikutnya adalah jangan berbuat dosa lagi. Itu memberikan arah. Setelah memberikan validasi, berikan arah. Karena ketika validasi tanpa kebenaran itu sama dengan enabling. Kebenaran tanpa kasih pun, kebenaran tanpa validasi pun itu jatuhnya shaming. Jangan terjebak pada enabling maupun shaming. Pertanyaan refleksi simpel ya. Apakah kita sudah memvalidasi seperti Yesus? Dalam hal ini ada blind spot. Kita sering mau jadi seperti Yesus yang kasih khotbah, tapi lupa Yesus yang juga bisa menangis, yang juga bisa bersedih. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang 35.
Orang tuh nggak butuh ayatmu dulu. Mereka butuh tahu lukaku itu dilihat nggak, lukaku itu diakui nggak, imanku dipahami nggak, nilai hidupku tuh lo ignore atau lo perhatiin atau lo inget. Tolong refleksikan ini dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau validasi aku saat dunia membuang aku. Ajar aku validasi perasaan orang lain seperti yang Engkau lakukan. Mampukan aku melihat dengan matamu dan merasakan dengan hatimu dan juga bicara sesuai dengan keinginanmu Tuhan dalam membantu orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi bersama Kak Noven.